dipersembahkan oleh Masih kembali di Q&A tadi, pertanyaan yang sangat menarik dan sangat mendasar dari Kang Maman. Bagaimana dengan kuota saudara-saudara kita yang mungkin wafat ketika dalam musibah di Sumatera, itu kuotanya akan dipakai oleh siapa? Ya, aturan undang-undangnya jelas. Misalnya kalau yang wafat itu orang tua, misalnya ibu, bapak, maka kuotanya mereka bisa digantikan oleh anaknya. Kalau masih ada. Bagaimana memastikan bahwa kuota-kuota itu tidak kemudian diambil oleh kartel-kartel? Oh, nggak boleh, kan ada transparan nih sekarang Mbak datanya. Nanti makanya ketika misalnya wafat ya ibu bapak misalnya, itu nanti petugas kami di Kementerian Haji di daerah itu akan cek ahli warisnya. Ahli warisnya itu yang nanti akan berangkat kalau terkait dengan itu. Jadi kalau kemudian tidak punya pasti punya ahli waris ya. Kalau tidak punya ahli waris maka ya urutan berikutnya. Jadi sesuai dengan urutannya. Itu kalau yang terkait dengan yang mengalami bencana. Sekarang ini kami terkait dengan Aceh, Sumatera Utara, terkait dengan Sumbar, itu ada kebijakan khusus. Misalnya sekarang ada rekrutmen petugas haji di daerah tersebut. Nah, proses seleksinya kami tunda sementara sampai kemudian ada recovery yang memungkinkan untuk proses seleksi. Pun ternyata kan sekarang ada proses pelunasan, Mbak. Ternyata teman-teman kami yang di saudara-saudara kami yang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tingkat pelunasannya tinggi juga. Gitu. Nah, ini uniknya orang Indonesia dalam beragama ya. Jadi antusiasmenya itu tinggi. Dalam kondisi bencana saja, data kami menunjukkan Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat walaupun ada perlambatan, tapi kemudian antusiasme untuk mendaftar, untuk cek kesehatan itu tetap tinggi. Mungkin nggak Mas? Karena ada yang lebih penting dari berangkat haji, dia minta kembali uangnya untuk kehidupan sehari-hari mereka. Bisa. Jadi itu sangat memungkinkan. Jadi kalau kemudian memutuskan untuk tidak naik haji atau menunda, itu bisa. Kalau ada dua pilihan, memutuskan mundur atau memutuskan menunda. Ya. Dia menundanya itu bisa tahun depan, bisa tahun depan lagi sesuai dengan kemampuannya. Jadi dia bisa menunda itu namanya kalau dia belum lunas dia menunda saja dulu. Nanti bisa berangkat tahun berikutnya dan seterusnya. Nah, terkait dengan tadi Kang Maman kenapa artis misalnya. Sebenarnya kenapa saya berikan contoh artis karena yang flexing, yang menunjukkan saya bisa berangkat pas berangkat bayar itu artis banyak kan. Yang naif justru ya, artis. karena itu tadi PR-nya sekarang Mas David itu literasi, edukasi. Karena teman-teman artis kita itu perlu diliterasi terkait dengan regulasi dan sebagainya. Kalau tadi yang Kang Maman bilang pejabat, kemudian orang yang punya uang segala macam, itu dia biasa silent, diam aja gitu. Tapi berangkat terus. Tapi berangkat terus. Nah, ini yang harus juga kemudian kita tahun ini kami akan tegakkan itu dengan sebenar-benarnya, tidak ada lagi T0 itu. Termasuk jadi, petugas haji, Mas? Kalau petugas haji dia memang diseleksi, Kang Maman. Yang sudah jadi petugas haji tahun ini, tahun depan boleh berangkat lagi? Nah, itu terkait misalnya ya, kalau petugas haji itu kan batasnya 3 kali, Kang Maman. Hanya boleh 3 kali? Hanya 3 kali. Karena petugas haji itu kita butuhkan mereka yang memang kenal medan. Tapi dijamin nggak ada titipan seperti Mas Daniel? Itu pertanyaan di daerah pertanyaan yang sekarang itu kami sedang upayakan memastikan petugas haji itu bukan orang-orang yang nebeng naik haji. Jadi kami ingin pastikan petugas haji itu benar-benar didedikasikan menjadi petugas haji. Makanya Kang Maman, petugas haji tahun ini itu masuk barak nanti. Jadi mereka setelah ikut tes CAT nanti ada sekitar lebih dari 3.000-an orang yang jadi petugas haji itu masuk barak selama 3 minggu. Kami bekali mereka pertama dengan kapasitas fisik bonding. Kami ingin memastikan mereka sebagai petugas yang bonding satu dengan lainnya sehingga bisa koordinasi dengan baik. Kemudian kedua bahasa Arab dasar, bahasa Arab yang dasar saja. Kemudian yang ketiga fikih dasar haji.
Karena mau dia petugas kesehatan, mau dia linjam itu keamanan, itu kadang-kadang tetap ditanyai oleh jamaah Ya. secara fikihnya gitu. Bang Daniel, selain masalah kuota tadi, kan harapannya tahun ini bisa rapi. Iya. Kalau masalah anggaran sendiri bagaimana? Karena kita tahu kemarin kan ada kebocoran 5 triliun. Iya. Apakah itu memang benar cuma 5 triliun atau sebenarnya lebih daripada itu? Itu jadi perdebatan saya dengan DPR. Pertanyaannya lebih berat dari gue. Iya, lebih berat ini. Itu perdebatan saya DPR. Masa di anggaran, jadi begini Mbak Yohana, jadi anggaran penyelenggaraan haji itu hampir 18 triliun. Penyelenggaraannya, itu uang jamaah yang membiayai penyelenggaraan haji. Kemudian APBN itu membiayai Kementerian Haji. Nah jadi kayak petugas tadi ke Kang Maman bilang itu dibiayai oleh APBN. Ya, penyelenggaraan haji ini proses persiapan haji semuanya. Nah yang saya sebut ada bocor 5 triliun itu di seluruh ekosistemnya. Jadi bukan hanya di 18 triliun itu. Jadi di seluruh ekosistem. Kementerian Investasi menyebutkan ekosistem ekonomi haji itu setahun itu sekitar 40 triliunan. Jadi perputaran jamaah umroh kita, Mbak, jangan lupa loh, paling besar itu jamaah umroh. Haji itu setahun hanya 200 ribuan. Jamaah umroh setahun menurut data Kementerian Kedubes Saudi Arabia setahun 2,6 juta. Itu nilainya besar sekali. Jadi ekosistemnya besar sekali. Jadi kebocoran yang saya maksud itu di semua ekosistem ekonomi perhajian. Nah, bagaimana caranya? Kami pertama tentu harus fokus dulu di dana 18 triliun itu, di penyelenggaraan. Apa yang kami lakukan? Semua proses pengadaan persiapan haji itu harus transparan. Misalnya yang sempat rame-rame, syarikah. Penetapan syarikah yang tadinya itu 8 syarikah, tahun lalu itu 8 syarikah. Tapi kemudian ada kesemerautan yang semua menilai karena 8 syarikah ini ya saling menegasikan misalnya sekarang berdasarkan diskusi kami dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia, mereka menyampaikan tidak boleh lagi 8 syarikah karena bikin keruwetan. Mereka hanya mensyaratkan maksimal syarikah itu 2. Akhirnya kami bidding, kami lelang hanya 2 syarikah. Apa yang terjadi Mbak Yohana? Dihajar. Dihajar kami habis-habisan. Malah dituduhlah Menteri Haji ini melakukan monopoli, menerima macam-macam. Wakil Menteri Hajinya mengatur proyek syarikah. Mbak Yohana tahu nggak berapa nilai penunjukan yang dikerjakan syarikah nanti untuk melayankan jamaah? Itu sekitar 2,7 triliun. Itu biaya yang sangat besar. Potensi korupsinya ada. Potensi cashbacknya ada. Dan ini sampai saya Gus Irfan waktu itu saya dengan Gus Irfan sangkin apanya kami tuduhan itu banyak sekali. Siapa yang menuduh? Nah, sekali lagi itu orang yang dirugikan itu yang anggota-anggota kartel yang sudah menikmati selama ini, Mbak. Tahap berikutnya. Dan di syarikat dijamin Dhanil 0. Nggak ada korup sama sekali. Nggak ada korup sama sekali. Bersumpah nih? Bersumpah. Oke. Ya. Bahkan saya bilang kita bermubahalah, saya bilang. Mubahalah itu dalam tradisi Islam itu saling bersumpah. Iya. Pak Wamen, tapi yang terpilih dari yang 2 syarikat ini bukan terlibat dalam kartel tadi kan? Dipastikan. Saya nggak berani jawab. Iya, makanya. Jadi karena ini kan besar sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.